Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bajar Giri Saputra, mahasiswa manajemen sumber daya manusia Universitas Mitra Bangsa semester 7 dengan nomor induk 33 1221 34 0096. Hari ini saya memamparkan draft usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, serta Disiplin Kinerja terhadap kinerja karyawan di Bank Cabang Cipulir untuk tahun 2025. Penelitian ini disusun bahwa bimbingan dosen pengampu saya, Ibu Wiwit Damayanti. Pembahasan hari ini akan mencakup 3 pilar utama, yaitu ada pendahuluan yang melatar belakangi masalah, landasan teori sebagai fondasi ilmiah, dan metodologi sebagai peta jalan penelitian saya. Di sini ada bab 1, yaitu latar belakang dan urgensi penelitian. Mengapa saya memilih Bank BCA cabang Cipulir menjadi objek yang krusial di tengah transformasi digital perbankan, aspek hukum TOS atau pelayanan tetap menjadi manusia investasi utama. Masalahnya, mempertahankan kinerja yang konsisten di tahun 2025 nanti bukan perkara mudah. Berdasarkan observasi awal, saya menangkap adanya fenomena di mana fakultas kinerja mulai terlihat. Ada kalanya target tercapai, namun ada kalanya semangat tim menurun. Saya mengidentifikasi 3 akar masalah, yaitu ada gaya kepemimpinan. Apakah pola arahan dari atasan sudah mampu beradaptasi dengan karyawan generasi saat ini? Motivasi, apakah dorongan kerja karyawan murni karena tanggung jawab atau sekedar menggugurkan kewajiban? Di sini ada disiplin, sejauh mana kepatuhan terhadap SOP standar operating procedure dijalankan tanpa harus diawasi ketat. Rumusan masalah dalam penelitian ini bukan hanya mencari tahu apakah faktor-faktor ini berpengaruh, tapi seberapa dominan pengaruh secara parsial maupun simultan. Dan di sini ada bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Di sini ada masuk ke kajian pustaka. Penelitian ini berdiri di atas teori-teori manajemen SD, sumber daya manusia yang mapan. Pertama, gaya kepemimpinan. Saya merajuk pada indikator kepemimpinan yang mencakup sikap adil, kemampuan mengambil keputusan, dan cara berkomunikasi. Pemimpin adalah dirjen yang menentukan hormat kerja. Nah, di sini ada nomor 2, motivasi kerja. Menggunakan teori RSB dan Maslow, saya membedah motivasi melalui indikator kebutuhan akan prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Dan ada ketiga, disiplin kerja. Bukan sekedar absen tepat waktu, tapi mencakup ketaatan pada norma organisasi dan tanggung jawab terhadap peralatan kantor. Dan keempat, kinerja karyawan. Sebagai variabel terkait, kinerja diukur melalui kualitas hasil kerja, kuantitas, dan ketepatan waktu. Secara teoris, jika kepemimpinan efektif, motivasi tinggi, dan disiplin terjaga, maka secara otomatis kinerja akan meningkat. Inilah hipotesis yang akan saya uji. Nah, di sini ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Inti eksekusi, bagaimana saya akan membuktikannya.
saya menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Artinya, saya akan mencari hubungan sebab akibat yang dapat diukur dengan angka, populasi, dan sampel. Karena jumlah karyawan di Bank BCA Cipulir bersifat managable, saya menggunakan sampling jenuh. Artinya, seluruh karyawan akan menjadi responden. Kenapa menjadi responden ini penting? Agar data yang dihasilkan valid dan mewakili kondisi nyata di lapangan. Dan tanpa adanya bias sampel instrumen, saya menyusun kuesioner dengan skala Likert 1-5. Setiap jawaban responden akan dikompres menjadi data angka. Teknik analisis data tersebut tidak langsung disimpulkan, melainkan melulu diuji, disaring yang ketat. Uji validitas dan realitas memastikan kuesioner saya benar-benar akurat mengukur apa yang ingin diuji. Dan di sini ada uji asumsi klasik agar model regresi tidak cacat secara statistik. Analisis regresi linear berada inilah mesin utamanya untuk melihat pengaruh S1, S2, dan S3 terhadap Y secara mendalam. Dan sekian dari presentasi saya. Saya harap penelitian saya sebagai simpul penelitian ini diharapkan menjadi jembatan. Kenapa? Secara akademis dan praktik bagi pihak manajemen Bank BCA Cipulir, hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan evaluasi. Bagaimana yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Apakah gaya kepemimpinan atau sistem motivasinya? Demikian presentasi proposal saya. Saya menyadari bahwa draft ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari dosen pengampu, serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.